Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Farid Ardiansyah, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Resiko, beserta teman-teman kelas 6B yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang manajemen krisis dan audit manajemen resiko. Kelompok 5 yang beranggotakan Yulianita Rezani dengan NIM akhir 055 sebagai pemateri pertama dan Musaitur Rahma dengan NIM akhir 209 sebagai pemateri terakhir. Saya Yulianita Rezani dengan NIM akhir 055 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang manajemen krisis. Pengertian manajemen krisis. Menurut Yosal Iriantara mengatakan bahwa manajemen krisis ialah salah satu bentuk saja dari ketiga bentuk respon manajemen terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi. Krisis merupakan suatu masa yang kritis berkaitan dengan suatu peristiwa yang kemungkinan pengaruhnya negatif terhadap organisasi. Oleh karena itu, keputusan cepat dan tepat perlu dilakukan agar tidak mempengaruhi keseluruhan operasional pada organisasi. Manajemen krisis dapat digunakan di hampir semua bidang, tetapi pada umumnya digunakan dalam hubungan internasional, politik, bisnis, dan manajemen. Manajemen krisis dapat juga diartikan sebagai manajemen pengelolaan, penanggulangan, atau pengendalian krisis hingga pemulihan citra perusahaan. Proses manajemen krisis. Manajemen krisis adalah sebuah proses sehingga tidak hanya terdiri dari satu bagian saja, namun sebaliknya, manajemen krisis justru dibagi menjadi beberapa fase sebagai berikut. Yang pertama, prakrisis. Prakrisis ini merupakan persiapan dalam mengelola krisis resiko, yaitu dengan membuat rencana dalam mengelola krisis. Secepat apapun tindakan yang harus dilakukan dalam mengatasi suasana kritis, tidak berarti mengabaikan berbagai langkah persiapan. Nah, pada fase prakrisis ini adalah fase dilakukannya berbagai pencegahan dan persiapan tindakan. Tindakan pencegahan melibatkan pencarian cara atau pendekatan untuk mengurangi resiko yang dapat berujung pada krisis. Sementara itu, tindakan persiapan lebih menitik beratkan pada pembuatan rencana manajemen krisis, memilih anggota tim manajemen krisis, termasuk melatih anggota tim sehingga nantinya dapat beradaptasi dengan kritis. Yang kedua yaitu respon krisis. Nah, dalam hal ini para anggota termasuk petinggi organisasi sangat berperan penting pada tahap ini. Pada tahap ini merupakan saat para seluruh tim manajemen krisis bertindak langsung menangani krisis. Adapun respon krisis adalah perkataan maupun perlakuan yang dilakukan oleh manajemen ketika krisis terjadi. Tim humas atau PR organisasi juga memiliki peranan penting dalam situasi ini. Mereka bertugas untuk mendampingi proses dalam menyampaikan pesan ke berbagai pihak atau instansi terkait. Yang ketiga yaitu pasca krisis. Nah, ketika krisis telah dilalui organisasi, biasanya dapat kembali melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Nah, dengan demikian, tim manajemen krisis tidak berhenti melakukan pemantauan. Organisasi diharapkan dapat tetap memenuhi komitmen yang telah disepakati ketika dalam keadaan krisis atau masa krisis. Nah, jika komitmen tersebut dilakukan, maka perlu adanya informasi berupa pemberitahuan yang disampaikan kepada beberapa pihak terkait atau masyarakat. Nah, di samping itu, pengelolaan krisis tersebut juga diharapkan
menjadi dorongan bagi organisasi untuk melakukan persiapan lebih baik bila terjadi krisis di masa yang akan mendatang. Selanjutnya yaitu tahapan krisis. Tahapan-tahapan krisis pada suatu perusahaan seperti aktivitas bisnis lainnya adalah sama. Krisis memiliki siklus kehidupan. Lamanya waktu untuk masing-masing tahapan tergantung dari beberapa efisien manajemen menghadapi krisis tersebut. Nah, manajemen bertanggung jawab untuk mencari pemecahan masalah dari krisis yang timbul dengan menggunakan berbagai cara yang mungkin akan dilakukan. Diawali dengan rasa percaya diri yang tinggi, menggunakan semua kemampuan dan keahlian yang dimiliki, serta diakhiri dengan kemampuan untuk meminimalkan kemarahan atau ketakutan publik tanpa membahayakan cash flow ataupun reputasi perusahaan. Nah, jika seorang manajer berhasil mengatasi krisis tanpa diketahui oleh publik, maka manajer tersebut telah membuktikan kapasitas dan kemampuannya. Krisis ini tidak bergerak spontan. Ia selalu diawali dengan gejala yang kadang tidak terlihat atau terdeteksi oleh perusahaan, sehingga kurang tepat jika ada statement dari perusahaan atau organisasi yang mengatakan bahwa krisis di perusahaan mereka datangnya secara tiba-tiba. Nah, itu terdapat adanya gejala. Ketika tidak diantisipasi pada tahap awal, ia akan makin meluas dan merugikan organisasi dan publiknya. Dalam bukunya Krisis Public Relation tahun 2019, ada 5 tahapan dalam siklus hidup krisis yang harus dikenal dan dipahami sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu tahap pre-krisis atau sebelum krisis. Nah, pada tahap ini adalah kondisi sebelum sebuah krisis itu muncul. Benih krisis sudah ada sehingga jika muncul suatu kesalahan yang kecil saja, itu krisis dapat terjadi. Benih yang mulai timbul pada tahap ini biasanya tidak diperhatikan karena beberapa aspek dalam perusahaan memang penuh dengan resiko. Yang kedua yaitu tahap warning atau peringatan. Pada tahap ini dianggap sebagai salah satu tahap yang paling penting dalam daur hidup krisis. Nah, di dalamnya terdapat suatu masalah untuk pertama kalinya dikenali dan dapat juga dipecahkan, diakhiri selamanya, atau bisa juga dibiarkan berkembang menuju pada kerusakan yang menyeluruh. Nah, krisis ini dapat dengan mudah muncul pada tahap ini dikarenakan ketakutan menghadapi badai atau masalah dan bisa juga menganggapnya tidak ada. Reaksi yang umum terjadi pada tahap ini adalah shock atau kaget, kemudian bisa juga menyangkal ataupun bisa juga dengan pura-pura merasa aman. Yang ketiga yaitu tahap acute atau akut. Pada tahap ini krisis mulai terbentuk. Media dan publik mulai mengetahui adanya masalah. Jika krisis sudah sampai pada tahap ini, maka perusahaan tidak dapat berdiam diri karena sudah mulai menimbulkan kerugian. Saat inilah berbagai dokumen dan modul untuk menghadapi krisis harus dikeluarkan dan digunakan. Nah, saat-saat seperti ini dapat diketahui apakah para staf telah dibekali pengetahuan mengenai manajemen krisis atau tidak. Jika tidak, maka sudah terlambat bagi manajemen untuk memulai dan juga menyelesaikan masalahnya. Yang keempat yaitu tahap clean up atau pembersihan. Nah, pada saat ini, saat masalah melewati tahap warning tanpa diselesaikan, maka kerusakan perusahaan mulai timbul. Inilah waktunya untuk memulihkan perusahaan dari kerugian. Nah, pada tahap ini setidaknya menyelamatkan apa saja yang tersisa,
baik sisa produk jika dapat diaplikasikan, kemudian reputasi, citra perusahaan, kinerja, dan lini produksi. Nah, saat pemulihan, perusahaan harus menghadapi hal-hal yang terkait dengan hukum, media, dan juga tekanan publik, dan juga sekaligus litigasi. Tetapi hikmah yang dapat diambil yaitu perusahaan dapat melihat bagaimana suatu krisis akan timbul, sebagaimana menghadapi krisis, dan juga memastikan krisis tidak akan pernah terulang lagi. Yang kelima yaitu tahap post krisis atau sesudah krisis. Nah, inilah tahap yang telah disebutkan sebelumnya, yakni perusahaan seharusnya bereaksi saat suatu krisis muncul ke tahap warning. Jika sejak awal tidak dihentikan, maka krisis akan terjadi. Namun, jika perusahaan dapat memenangkan kembali kepercayaan publik dan dapat beroperasi yang keempat yaitu tahap clean up atau pembersihan. Nah, pada saat ini, saat masalah melewati tahap warning tanpa diselesaikan, maka kerusakan perusahaan mulai timbul. Inilah waktunya untuk memulihkan perusahaan dari kerugian. Nah, pada tahap ini setidaknya menyelamatkan apa saja yang tersisa, baik sisa produk jika dapat diaplikasikan, kemudian reputasi, citra perusahaan, kinerja, dan lini produksi. Nah, saat pemulihan, perusahaan harus menghadapi hal-hal yang terkait dengan hukum, media, dan juga tekanan publik, dan juga sekaligus litigasi. Tetapi hikmah yang dapat diambil yaitu perusahaan dapat melihat bagaimana suatu krisis akan timbul, sebagaimana menghadapi krisis, dan juga memastikan krisis tidak akan pernah terulang lagi. Yang kelima yaitu tahap post krisis atau sesudah krisis. Nah, inilah tahap yang telah disebutkan sebelumnya, yakni perusahaan seharusnya bereaksi saat suatu krisis muncul ke tahap warning. Jika sejak awal tidak dihentikan, maka krisis akan terjadi. Namun, jika perusahaan dapat memenangkan kembali kepercayaan publik dan dapat beroperasi selanjutnya yaitu strategi public relation dalam merespon krisis. Perusahaan diharuskan selalu memiliki rencana dalam menghadapi krisis dan menghindari keputusan yang justru akan membuat perusahaan terperosok lebih dalam krisis. Mereka harus tahu skenario terburuk yang akan terjadi dan harus mempunyai contingency plan dalam menghadapinya. Adapun untuk pencegahan krisis dapat dilakukan beberapa strategi. Yang pertama, melakukan penilaian yang objektif terhadap penyebab krisis. Yang kedua, menentukan apakah penyebab terjadinya krisis memiliki dampak jangka panjang atau hanyalah fenomena sesaat. Kemudian, perhitungkan setiap kejadian dalam krisis dengan cermat sehingga setiap peristiwa yang terjadi dapat diantisipasi dengan baik. Kemudian, memutuskan perhatian pada upaya penyelesaian masalah. Selanjutnya, memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk memperbaiki keadaan dan segera bertindak untuk melindungi cash flow perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musaitur Rahman, NIM 209. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit manajemen risiko. Yang pertama yaitu pengertian dari audit manajemen risiko. Menurut Togiman, pengertian dari audit manajemen risiko atau juga disebut dengan audit internal di sini adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan, di mana audit internal tersebut mempunyai standar profesional dalam melaksanakan tugasnya.
Sedangkan menurut Agus, pengertian dari internal audit sendiri di sini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak. Yang selanjutnya yaitu tujuan adanya audit internal adalah untuk menentukan, yang pertama yaitu apakah informasi keuangan dan operasi akurat dan dapat diandalkan. Yang kedua yaitu apakah resiko yang dihadapi oleh perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisir. Yang ketiga yaitu apakah peraturan perusahaan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diakuisi. Yang keempat yaitu apakah kriteria opsi yang memuaskan telah dipenuhi. Yang kelima yaitu apakah sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis. Yang selanjutnya yang terakhir yang 6 yaitu apakah tujuan organisasi telah tercapai dengan secara efektif. Yang selanjutnya yaitu fungsi audit internal. Fungsi utama dari audit internal di sini adalah memastikan bahwa fokus organisasi pada setiap level sejalan dengan fokus manajemen dalam mencapai strategi organisasi. Oleh sebab itu, penguasaan kerangka kerja manajemen resiko, kemampuan untuk mengidentifikasi resiko dengan berbagai pendekatan dan metodologi, evaluasi pengendalian dan mengkaji mitigasi menjadi keahlian utama auditor manajemen risiko. Pada akhirnya hasil dari audit manajemen risiko di sini bisa digunakan sebagai alat ukur kedewasaan. Penerapan manajemen risiko organisasi dan membantu organisasi mencapai tingkat manajemen risiko yang diharapkan untuk jangka waktu yang telah ditetapkan. Auditor juga harus memiliki cara-cara terbaik untuk melacak dan melaporkan output proses dan laporan manajemen risiko yang semuanya sejalan dengan standar dan pedoman praktik terbaik. Demikian juga auditor internal di sini tidak hanya menjadi lebih efektif dalam pendekatan audit berbasis risiko, tetapi juga menambah nilai nyata bagi organisasi ketika mengaudit proses kebijakan, kerangka kerja, dan pelaporan manajemen risiko organisasi. Yang selanjutnya yaitu peran audit internal. Peran audit internal di sini sangatlah penting dalam berjalannya suatu perusahaan. Pada zaman modern seperti saat ini, perkembangan manajemen organisasi sangat membutuhkan peranan dari audit internal. Hal ini untuk mendukung berjalannya manajemen perusahaan sebagai controlling yang menjamin perusahaan untuk berjalan sesuai dengan perencanaan dan mengarah pada tujuan. Biasanya audit internal dilakukan oleh unit yang berbeda dalam perusahaan yang memang ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap perusahaan yang bersangkutan. Pelaksanaan dari audit internal di sini adalah auditor internal. Biasanya pelaksanaannya pada perusahaan besar di mana perusahaan tersebut mempunyai struktur organisasi yang kompleks dengan berbagai tugas dan fungsi masing-masing. Adapun tugas dari audit internal yang dilakukan oleh auditor adalah melakukan audit internal perusahaan dengan menjamin sistem atau manajemen yang ada di perusahaan supaya berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, dengan adanya audit internal dapat menghindari risiko kesalahan, penyalahgunaan, dan kendala dengan mengembangkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus menyusun SOP audit internal serta melakukan pengendalian internal audit di dalam perusahaan dengan tujuan pengembangan perusahaan. Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi,
memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain kepada manajemen entitas dan bagian komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, auditor internal mempertahankan objektivitas yang berkaitan dengan efektivitas yang diauditnya. Nah, wewenang yang dapat ditetapkan bagi auditor internal antara lain adalah yang pertama yaitu menyusun program audit internal secara menyeluruh atau semua aktivitas dalam perusahaan. Yang kedua yaitu menguji kendala pengendalian manajemen. Yang ketiga yaitu tanpa batas untuk memasuki semua bagian perusahaan, meneliti catatan, pelaporan, serta harta milik perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.